Pemirsa Bratanews TV, Ansori Sabak, mendorong pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan daerah agar segera kembali dapat menyiasati persoalan keluh kesah petani singkong di Lampung. Yang sampai pada hari ini Selasa tanggal 15 April tahun 2025 belum semua pihak industri pabrik tepung tapioka di Lampung yang beroperasi untuk produksi. Disebabkan masih banyak perusahaan yang mempertimbangkan untung dan rugi, apabila pihak perusahaan harus ditekan mengikuti keputusan pemerintah dengan harga Rp1.350 dan dengan rafaksi 15%, ungkap Ansori Sabak saat diwawancarai di kediamannya. Petani singkong kita ini kan belum bisa mencabut singkongnya karena pabrik masih tutup. Ini gimana? Sebetulnya pabrik sudah ada yang mulai buka, karena pabrik-pabrik yang memang diminta oleh petani lingkungan pabriknya untuk segera buka, ada yang memberanikan diri untuk buka dengan harga yang tidak sesuai dengan apa yang dikomitmenkan oleh pemerintah di pemerintah. Cuman tidak semua pabrik yang siap untuk buka untuk saat ini. Penyebabnya mereka khawatir akan disalahkan manakala mereka beli singkong di bawah yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, sementara harga yang ditentukan oleh pemerintah Rp1.350 itu dengan potongan 15% itu adalah keputusan yang sepihak. Lebih ekstrimnya lagi, kalau saya melihat itu adalah keputusan yang konyol, keputusan yang betul-betul ya membuat persoalan semakin rumit. Artinya begini ya, harga singkong itu tidak mungkin bisa ditentukan oleh pemerintah dan tidak mungkin bisa ditentukan oleh demo-demo masyarakat, penekanan masyarakat. Harga singkong itu tetap dipastikan itu ditentukan oleh pangsa pasar. Kenapa pemerintah mengintervensi yang notabene singkong ini, aci ini ditentukan oleh pangsa pasar? Artinya permintaan aci itu banyak, harga akan naik. Permintaan aci sedikit, harga akan turun dan turun. Sekarang permintaan aci yang ada dari Lampung itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena ada dua faktor penyebabnya. Satu, harga singkong yang diterapkan Rp1.350 itu hanya diberlakukan untuk Lampung saja. Sementara penghasil singkong Indonesia ini bukan hanya Lampung. Memang Lampung yang terbesar, tapi ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Medan, ada Bengkulu yang penghasil singkong juga, yang dijadikan tapioka juga. Pangsa pasarnya satu tempat, sementara asal tapiokanya dari beberapa provinsi, termasuk kita Lampung yang memang terbanyak. Mereka di pabrik-pabrik yang ada di pulau lain, di provinsi lain, boleh dicek, itu hanya Rp750 per kilo untuk per hari ini, per saat sekarang. Kalau harga singkong yang kupasan, kan ada di Jawa Tengah itu daerah Pati, memang ada yang jual singkong itu memang dikupas, itu Rp1.650, itu kupasan. Tapi singkong yang seperti dicabut, seperti kita di Lampung, dicabut langsung direkan ke mobil, dijual pabrik itu hanya Rp750. Nah, sementara kita di sini Rp1.350. Pangsa pasar tempat jual acinya sama gitu. Bagaimana pengusaha-pengusaha tapioka yang ada di Lampung bisa bersaing menjual acinya, manakala mereka bahan bakunya lebih mahal daripada provinsi lain. Dan faktor kedua penyebabnya juga, makanya semua pabrik yang ada di Lampung ini full gudangnya, punya banyak aci, bisa giling tidak bisa jual karena impor juga. Memang impor memang tidak bisa kita hindari karena memang kebutuhan kita memang sangat banyak, tidak bisa tercukupi oleh ini saja. Tapi yang paling parah kan harga Rp1.350 itu hanya di Lampung. Akhirnya penjualan tapioka yang berasal dari Lampung hampir dikatakan tidak laku. Karena modal beli mereka lebih mahal dari provinsi lain. Modal mereka juga lebih mahal dari impor. Kalau ini tetap berlarut-larut, sangat disayangkan. Kehancuran itu semua hancur. Petani yang ada di Lampung sekarang, kalau kita kawan-kawan pers bisa tanya satu persatu, yang pengusaha singkong dari kelas menengah ke bawah gitu ya. Kita tidak bicara orang yang kapasitasnya sudah 10 hektar ke atas gitu ya. Pengusaha ini.
semua menangis menjerit sekarang. Mereka punya singkong, hanya itulah, sudah ketuaan nggak bisa dijual, nggak ada tempat pabrik mereka jual. Sementara semakin lama singkong itu semakin tua dia acinya akan semakin habis. Pada akhirnya nanti nggak laku juga. Jadi artinya saya mohon dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, ini harus diambilkan langkah-langkah tegas, langkah-langkah cepat untuk mengatasi persoalan yang jangka pendek ini. Kalau jangka panjang, insya Allah mungkin pemerintahan Pak Prabowo sudah ada solusinya bagaimana mensejahterakan petani, termasuk petani singkong. Tapi ini kita membutuhkan langkah-langkah tegas, langkah-langkah cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena singkong yang ada di Lampung ini sudah membludak. Yang tua 5-6 bulan yang lalu sudah ketuaan sekarang, ya memang waktunya tua sekarang. Jadi menumpuk semua. Jadi saya minta dengan pemerintah untuk mendorong pabrik-pabrik yang ada di Lampung ini untuk segera mereka membuka pabriknya, memaksimalkan produksinya. Ini kebanyakan petani ini berharap kepada pihak perusahaan pabrik singkong ini agar mereka ini bisa menerima langsung dari singkong rakyat. Pabrik yang buka sekarang utamakan singkong-singkong dari petani, karena petani itulah yang sekarang lagi menjerit. Mereka butuh anak untuk sekolah, untuk berobat, untuk makan minum. Dengan gonjang-ganjing 2-3 bulan ini, selama terjadi demo, terjadi segala macam ini, saya sangat memprihatinkan keadaan petani-petani singkong yang ada di Lampung. Berkaitan soal harga nih Pak, ini kan ada ketentuan kebijakan dari pemerintah yang melalui Menteri Pertanian 1350. Tidak boleh turun, tidak boleh naik itu. Nah, pemerintah bisa menentukan harga sekian-sekian asal mereka siap untuk menampung hasil produksi dari pabrik-pabrik. Artinya hasil produksi tapioka mereka ditampung oleh pemerintah atau negara, atau harga itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, baru pemerintah bisa mengintervensi soal harga yang ada di pabrik. Sekarang kalau dipaksakan dengan harga 1.350 itu saya pastikan pabrik selampung ini pasti akan tutup semua. Di obrolan saya dengan kawan-kawan industri yang memiliki pabrik singkong, mereka paling berani, ini sudah paling berani di harga 1.200. Kalau dipaksakan lebih dari 1.200, pasti mereka memilih untuk tutup daripada buka. Artinya kalau misalnya pabrik sekarang menetapkan dengan harga sekarang 1.200, ini petani juga nggak terlalu dirugikan ya sebenarnya? Sebetulnya nggak terlalu rugi lah. Kalau singkong ini, saya ini petani, saya ini asal-usul saya juga dari petani singkong. Dari orang tua saya dari tahun 82 memang sudah jadi petani singkong. Sampai sekarang saya juga ya petani singkong. Semua lahan saya tanam singkong. Dari tahun 80-an, dari tahun orang tua saya. Artinya saya sudah terbiasa, mudah-mudahan seperti itu juga masyarakat lain, sudah terbiasa dengan harga mahal, sudah pernah sering menikmati, dengan harga yang pas-pasan seperti sekarang sudah sering menikmati. Jadi untung-untungan lah gitu ya. Tapi kalau pabrik sekarang ini, karena memang saya ada kawan-kawan saya yang memang orang industri, saya sangat memprihatinkan juga mereka. Mereka merugi sangat besar dengan adanya gonjang-ganjing ini. Dan lebih besar lagi rugi masyarakat yang seharusnya mereka sekarang ini sudah ada singkong 2-3 bulan ke depan, sudah umur 2-3 bulan lagi, sekarang ketuaan tidak ada tempat jual. Jadi artinya untuk Lampung, industri yang punya pabrik hancur, petani lebih hancur. Makanya saya sarankan untuk pemerintah, ya baik gubernur kita, bupati kita untuk mengambil langkah-langkah cepat. Artinya untuk menyarankan pabrik-pabrik yang ada di Lampung Utara, Lampung umumnya segera dibuka supaya bisa menampung semua hasil-hasil pertanian singkong yang ada di ini dengan harga ketentuan sesuai dengan kemampuan pabrik. Pabrik itu berani beli 1.100 atau 1.200, mereka itu punya dasar, bisa kita investigasi. Dasarnya apa pabrik itu beli 1.200, 1.100 maksimal? Kan mereka bisa uraikan, oh ya kos produksi saya sekian, ini sekian, solar sekian, ini sekian. Kan bisa di mereka ini kan. Artinya mereka menentukan harga itu bukan semau-maunya karena harga singkong banyak. Karena pada umumnya yang namanya orang industri itu pengen petani itu selalu untung nanam singkong. Harapan mereka petani selalu untung nanam singkong agar petani itu tetap mau tanam singkong. Itu tujuannya.
Tapi nggak mungkin mereka mau memaksakan untuk harga mahal, tapi rugi mereka gitu. Rugi mereka itu bukan itu loh, ratusan juta setiap hari. Jadi hitungannya satu pabrik bisa 3-4 M satu bulan kerugiannya kalau kita paksakan dengan harga yang sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah. Brata News TV, dari Lampung Utara, mengabarkan.